Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Kalaupun ada masalah persoalan yang kita alami, mari tetap setia dan selalu berharap kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 43 ayat 18-19. Tertulis demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara dikasih Tuhan, segera setelah bangsa Israel memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1948, negara-negara di sekitarnya yaitu Mesir, Yordania, Suriah, Libanon, dan Arab Saudi menyerang untuk menaklukkannya. Sekitar 500.000 orang Yahudi di Israel diperangi oleh 40 juta pasukan tentara gabungan dari negara-negara Arab. Namun dalam rentang bulan Februari sampai Juli 1949, berbagai kegagalan invasi dari Arab ke Israel terjadi. Tentara gabungan Arab mengalami kekalahan. Perjanjian gencatan senjata ditandatangani. Jumlah yang begitu kecil dari bangsa Israel tidak dapat dikalahkan atau dimusnahkan, bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan memegang janjinya untuk memelihara bangsa Israel sebagai tanda bagi seluruh umat manusia bahwa Tuhan itu setia dan penuh kasih. Tuhan bukan hanya mengasihi bangsa Israel saja, tapi juga Tuhan mengasihi bangsa Arab dan semua bangsa lain di dunia ini. Peperangan yang terjadi antar bangsa jangan membuat kita tumbuh dalam kebencian terhadap satu ras, suku atau bangsa tertentu. Tapi kita harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas untuk semakin mengenal akan Tuhan dan saling mengasihi antar sesama. Dalam Yesaya 42 ini terdapat nubuatan yang berisi janji tentang Mesias. Mesias atau juru selamat itu akan memberitakan hukum dan peraturan kepada semua bangsa. Kedatangan Mesias merupakan sebuah cahaya terang yang menerangi kegelapan dunia, yang membebaskan semua orang dari kegelapan dosa dan pelanggaran, serta melepaskan dari kuasa iblis. Akan ada nyanyian baru dari mulut bangsa-bangsa, karena penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan dan kemenangan yang dialami oleh manusia melalui karya penebusan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel ini sebenarnya adalah bangsa yang tegar tengkuk, buta dan tuli secara rohani. Dan itu sebabnya hukuman demi hukuman mereka alami. Namun di pasal 43 diberitakan tentang kelepasan yang akan dialami oleh bangsa Israel yang telah dibuang ke Babel. Walaupun secara rohani Israel masih buta, namun kasih Tuhan membuat mereka mengalami penebusan dan pemulihan. Tuhan justru akan menghukum Babel yang telah menjajah mereka, dan Tuhan akan melepaskan umatnya dari pembuangan. Mereka akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, yaitu penyelamatan dan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Mengapa demikian, saudara? Karena Tuhan akan menjadikan sesuatu yang baru. Pertolongan dan mujizat Tuhan akan dinyatakan. Apa yang nampak mustahil, Tuhan mampu wujudkan
sehingga mereka bisa kembali ke tanah perjanjian. Dalam konteks hidup kita saat ini, saudara, ayat ini berbicara agar kita tidak terus-menerus mengingat keadaan di masa lalu yang terasa baik dan nyaman, lalu terjebak dalam keputusasaan karena situasi sulit di masa kini. Tapi kita harus berjalan dalam iman percaya bahwa Tuhan akan menyatakan hal-hal yang baru, yang lebih luar biasa di hari-hari depan dalam hidup kita dibandingkan masa-masa yang dulu. Kalau saat ini ada di antara saudara yang sedang dalam kebimbangan, kekecewaan karena mengingat masa lalu di mana keadaan nampaknya lebih baik, jangan putus asa dan jangan kehilangan harapan, saudara. Karena Tuhan yang sama masih tetap dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan saudara di hari-hari ke depan. Tuhan dapat mengerjakan hal-hal yang baru. Tuhan dapat memulihkan hidup kita dan melimpahkan kuasa pertolongannya atas kita. Yang terpenting bagi kita, saudara, adalah tetap setia dalam iman percaya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepadanya dalam segala keadaan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan oleh karena berbagai persoalan. Tapi mari terus berpegang pada firman Tuhan dan semakin mengasihinya lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan dan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Terkadang ya Tuhan, kami terjebak karena mengingat masa-masa lalu yang kelihatannya baik, yang terasa nyaman, terasa menyenangkan dalam hidup kami. Dan ketika kami mengalami situasi sulit di saat ini, kami terus mengingat masa lalu. Kami seperti kehilangan harapan dan bimbang, ragu bahwa kami dapat mengalami hal-hal baru dari Tuhan. Tapi dari kebenaran firman-Mu saat ini, kembali kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan penuh kuasa, maha kuasa, dan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Tuhan sanggup melepaskan kami, Tuhan sanggup memulihkan dan menolong kami. Hal-hal yang baru Tuhan akan nyatakan. Jalan-jalan yang baru Tuhan akan bukakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu membawa sukacita, kekuatan dan pengharapan bagi kami. Kami mau melangkah dalam iman dan terus berpegang kepada firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, dan memberikan pertolongan, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.